Jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar IPA Paket 54. Mari kita mulai. Nomor 29. Perhatikan bahan-bahan berikut ini. Ada kertas, besi, aluminium, kayu, tembaga. Benda-benda tersebut yang bersifat konduktor. Nah, ada kata kunci di sini. Konduktor berarti benda yang bisa menghantarkan panas. Ya, kalau konduktor panas, kalau konduktor listrik ya bisa menghantarkan listrik. Umumnya benda-benda tersebut berasal dari logam. Logam ya. Semua logam itu konduktor. Mari kita cek mana yang termasuk logam karena perintahnya adalah konduktor. Kertas tidak, besi oke, aluminium oke, kayu tidak, tembaga oke. Jadi yang logam adalah 235. 235D. Nomor 30. Pernyataan berikut yang merupakan perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi itu merambat. Ya, rambatan melalui logam biasanya. Panasnya merambat melalui logam. Rel kereta api terasa panas di siang hari. Oke. Menetaskan telur dengan lampu, radiasi tidak. Sendok terasa panas ketika digunakan untuk mengaduk. Oke. Menyalakan AC tidak. Bagian luar gelas yang berisi kopi panas terasa panas. Oke. Tubuh terasa hangat di sekitar api unggun, tidak, radiasi. Knalpot terasa panas karena mesinnya menyala, oke. Mentega meleleh karena wajahnya panas, oke. Jadi jawabannya adalah D, karena dua-duanya oke. Nomor 31. Alat-alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik. Nah, dipetik menggunakan jari ya. Dipetik menggunakan jari. Bass pakai jari, mandolin iya, harpa iya, kecapi iya. Jawabannya adalah A. Mengapa tidak B? Karena B ada kulintang. Kulintang itu dipukul-pukul. Ya. Mengapa tidak C? Karena C ada marakas ya, digoyang-goyang gini. Mengapa tidak D? Karena ada kenong, ada gong, ada rebana, ada ketipung yang cara memainkannya kenong dan gong dipukul-pukul ya. Rebana digoyang-goyang, ketipung juga dipukul-pukul. Jadi jawabannya adalah A. Semuanya dibunyikan dengan cara dipetik. Nomor 32. Perhatikan gambar. Kegiatan pada gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya apa? Di sini ada kaca, berarti cahaya menembus benda bening ya. Ini benda bening kaca. Kemudian di sini ada spion. Spion itu memantul. Jadi barang-barang benda-benda yang ada di belakang ke sini kemudian mantul ke mata kita. Jadi ada dua kaca. Kaca mobil yang depan jernih, bening, tembus. Kaca yang belakang yang di samping ini namanya spion ini cermin, mantul. Mari kita pilih mana jawabannya. Dari gambar tadi, maka disimpulkan jawaban yang benar adalah B. Mengapa B? Yaitu kaca yang di depan itu menembus benda bening sehingga sopir bisa melihat jalan, ya kan? Menembus benda bening. Yang kedua, kaca ini cahaya dipantulkan karena sopir bisa melihat bagian belakang melalui kaca spion. Jadi yang depan bening bisa melihat kendaraan yang ada di depan, kemudian spion memantul. Itulah sifat cahaya pada kaca yang bening dan pada kaca spion. Nomor 33. Perhatikan gambar. Setiap menjumpai kalimat atau soal tentang listrik, kita tidak boleh tergesa-gesa memilih opsi jawaban. Harus diamati dulu, dilihat baterainya di mana, kemudian saklarnya di mana. Mari kita berpikir kembali bahwa setiap lampu bisa menyala kalau mendapat arus positif. Ini kita tidak tahu ya, kita anggap ini yang montol ya, yang muncul berarti ini positif. Kemudian yang lurus ini negatif ya.
Lampu ini dapat menyala kalau dapat arus positif dan juga arus negatif, kecuali kalau diputus. Kalau diputus ya tidak bisa. Demikian juga lampu yang lain. Yang lain kalau dapat arus positif dan dapat arus negatif pasti menyala. Itulah prinsipnya. Tetapi di soal di sini ada kalimat yang berbunyi jika S2 berarti ini ya. Jika S2 diputus atau rangkaiannya terbuka seperti ini. Kalau ini diputus berarti ini digandeng ya, ini digandeng ya. Berarti hanya S2 saja yang diputus. Maka yang terjadi apa? Nah, mari kita cek. Ya. Lampu 3 dan 4 menyala. Lampu 3 dan 4 mana ini ya? Kita cek ya. Apakah lampu 3 dan 4 mendapat arus positif dan sekaligus arus negatif? Mari kita cek. Lampu 3 dan 4 arus positifnya lewat sini. Oke, langsung tanpa halangan ya. Arus negatifnya melalui saklar 1. Saklar 1-nya tertutup ya, sehingga lancar. Saklar 3-nya tertutup lancar, berarti dua-duanya menyala, betul. Kemudian lampu 1 dan 2 mati. Mari kita cek apakah lampu 1 dan 2 mati. Mari kita cek. Dia dapat arus positif. Oke. Arus positif oke. Tetapi nah ini arus negatifnya terputus di S2. Di saklar 2 terputus sehingga otomatis dia tidak dapat arus negatif, otomatis mati. Begitu ya anak-anak ya cara memilihnya. Setelah kita tahu alur jalurnya, arusnya jalur kemana-mana, baru kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah A. Nomor 34. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama dengan cara gosokan. Digosok berulang-ulang dan searah. Cara kedua dengan elektromagnet. Batang besi dililiti kawat email, kemudian diberi arus listrik. Maka terjadi magnet sementara. Yang ketiga dengan cara induksi. Yaitu benda yang mau dibuat magnet didekatkan magnet asli. Bisa juga tidak didekatkan tetapi ditempelkan. Jadi ada 3 cara. Tetapi cara yang ketiga tidak ditanyakan. Hanya cara yang pertama gosokan. Dan cara kedua tadi apa namanya? Pinter, elektromagnet. Sehingga jawabannya A, digosok dan elektromagnet. Nomor 35. Perhatikan data berikut. Ada air, minyak, emas, hutan, aspal, perikanan. Dari data tersebut yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, dapat diperbarui itu semua tumbuhan, semua hewan, siklus air, kesuburan tanah. Nah, ini dapat diperbarui. Jangan sekali-sekali menjawab yang tidak dapat diperbarui, yang berasal dari minyak bumi, yang berasal dari barang tambang, itu sulit untuk didapatkan kembali dan tidak bisa didapatkan kembali. Kalau sudah habis ya habis ya. Mari kita cek air. Oke ya, air kan termasuk ini ya. Tumbuhan, hewan, air, kesuburan. Air oke, minyak bumi barang tambang, emas barang tambang, aspal barang tambang. Nah, hutan oke karena hutan tumbuhan, perikanan oke karena hewan. Jadi yang dapat diperbarui yang tidak bisa habis, air tidak bisa habis karena mengalami siklus terus-menerus selalu ada. Hutan kalau gundul ditanami lagi, reboisasi, penanaman hutan yang gundul. Perikanan kalau ikannya habis ya benihnya lagi. Tidak boleh dibom, tidak boleh diledakkan, tidak boleh pakai pukat harimau sehingga ikan-ikan kecilnya bisa hidup, akhirnya jadi besar, kemudian berkembang biak. Nah, jawabannya adalah 1, 4, dan 6 adalah D. Nomor 36. 36. Penguapan E. Pengembunan ko, pres, dan in. Ya, E, ko, pres, in. Evaporasi, penguapan. Kondensasi, awannya terkumpul, mengembun ya. Kemudian presipitasi, sudah jenuh sehingga turun hujan. Dan infiltrasi, meresap ke dalam tanah. Pres, in.
evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Tahapan daur air yang benar adalah dari pengamatan gambar tadi baru kita bisa menemukan bahwa nomor 1 adalah hujan, nomor 2 adalah evaporasi, penguapan tadi, nomor 3 adalah air mengalir di dalam tanah atau peresapan ya. Jawabannya adalah C. Nomor 37. Kegiatan manusia dapat mempengaruhi daur air. Daur airnya bisa terpengaruh. Kenapa? Ya, seharusnya air bisa mengalami siklus, kok menjadi tidak. Kenapa ya? Mari kita lihat. Penebangan hutan menyebabkan penguapan air, permukaan air menjadi lebih sulit, tidak ngefek. Menutup halaman rumah dengan cor semen menyebabkan air meresap. Nah ini ya tidak boleh. Halaman rumah jangan dicor dengan semen. Ya, setidaknya dengan paving lah, ya, jangan dengan cor semen, jangan dengan aspal karena air tidak bisa meresap. Setidaknya dengan paving. Syukur-syukur kalau tanah biasa seperti di desa-desa itu tanah biasa sehingga airnya meresap semua. Pasti mengalami siklus sehingga terjadi sumur resapan. Ketika musim kemarau kita tidak akan kehilangan banyak air. Yang ke-C, reboisasi menyebabkan penyerapan air ke tanah menjadi lebih lambat. Terbalik, justru dengan reboisasi penanaman hutan kembali, maka penyerapan air menjadi cepat ya. Airnya meresap, nabrak pohon meresap, nabrak pohon meresap, nabrak pohon meresap. Kalau lebih lambat, nggak ada yang meresap, ya karena lewat begitu saja ya. Sama seperti Pak Muji mau jualan makanan di jalan tol ya, misalnya ada kata boleh ya, di tepi jalan tol onde ya. Ya nggak ada orang beli, kenapa? Karena orang yang lewat banyak jalan dengan cepat, bus, mobilnya berjalan dengan cepat, bus, nggak ada yang mampir. Air juga gitu, kalau airnya mengalir begitu saja maka tidak sempat meresap. Maka reboisasi harusnya justru peresapannya semakin banyak. Semakin banyak pohon, maka air-air yang mengalir akan meresap di situ. Yang D, pengaspalan jalan menyebabkan ketersediaan air tanah semakin melimpah. Justru salah, dengan diaspal tidak ada air tanah, ya kan? Karena tidak ada yang meresap. Ini salah. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nomor 38. Matahari menyinari bumi, berarti siang hari ya. Ini cara menggambarnya, garis atas, garis bawah. Bayangan yang gelap ini namanya umbra. Nah, ini sudah ditulis ini ya, umbra. Kemudian bayangan yang di sampingnya ini, yang cara menggambarnya garis atas dihubungkan garis bawah, ya. Garis atas di matahari ini kita hubungkan ke garis bawah matahari. Kemudian garis bawah matahari ini kita tarik garis menuju garis atas pada bulan, ya. Dibalik ya, silang ya, silang. Maka akan menghasilkan gambar untuk wilayah-wilayah penumbra. Kalau umbra itu gelap gulita sehingga terjadi gerhana matahari total. Kalau penumbra itu berarti gerhana matahari sebagian ya. Kalau total itu ya tertutup penuh. Ya, tidak ada apa-apa sama sekali. Contohnya ini ada lampu di atas saya, kemudian saya tutup penuh ya. Otomatis tidak terjadi apa-apa loh, gelap sekali ya. Karena tertutup. Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa yang terjadi adalah apa? Gerhana apa ini namanya? Gerhana matahari total ya, karena tertutup sama sekali. Jawabannya adalah B. Nomor 39. Planet-planet memiliki ciri yang berbeda. Pernyataan nama dan ciri yang benar. Merkurius berwarna tebal loh. Merkurius itu dekat matahari ya. Merkurius, Venus dekat matahari. Ya, tidak memiliki perlindungan. Panasnya ya minta ampun. Bumi memiliki satelit, betul. Apa nama satelit bumi? Yaitu bulan ya.
Bulan ini satelit alami yang dimiliki bumi. Apakah ada satelit yang bukan alami, Pak Muji? Ada. Yang kita buat, yang dibuat manusia. Misalnya satelit Palapa, kemudian satelit Telkom, dan lain-lain. Ya. Itu satelit buatan manusia yang selalu mengitari bumi. Venus memiliki banyak cincin. Oh, justru tidak punya sama sekali. Saturnus terdekat dengan matahari. Oh, tidak. Ya. Ini planet yang jauh, planet yang dekat hanya Mephebu, Merkurius, Venus, Bumi. Ya, kemudian Mars, kemudian ada jarak namanya asteroid. Setelah asteroid baru planet luar. Planet luarnya adalah ya Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi planet yang dekat dengan matahari kita kenal dengan planet dalam, yaitu Mephebu-ma. Tetapi ada juga pendapat bahwa planet dalam itu batasnya bumi, sehingga hanya Mephe, planet dalam batasnya bumi. Bumi tidak masuk, kemudian planet luarnya Mars. Tapi kita pakai dasar yang ini dulu, berarti planet luarnya adalah asteroid, batasnya ya. Setelah asteroid baru Mephebu-ma Saurnep. Jadi batasnya di sini asteroid. Planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian ada batas asteroid. Ada asteroid yang gede di sini ya, Mesiceres ini ya, Mesiceres. Kemudian planet luarnya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bisa dipahami? Jawaban adalah B. Bumi memiliki satelit. Satelit alaminya namanya bulan. Satelit buatannya namanya satelit Palapa, satelit Telkom. Kita lanjutkan nomor 40 terakhir. Dasar penghitungan tahun Syamsiah atau Surya atau matahari. Ini ya, yang kita kenal kalender-kalender hari ini adalah kalender ini. Tentu penanggalan tidak hanya berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, ada juga berdasarkan bulan yang kita kenal dengan nama tahun Hijriyah atau Komariah. Nah, dari pertanyaan nomor terakhir, dasar perhitungan Syamsiah atau Surya atau matahari adalah apa? Ya pasti bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 atau 366. Kalau tahunnya bisa dibagi 4 atau dikenal dengan istilah tahun kabisat, maka jawabannya 366. Ya, misalnya tahun 2004 bisa dibagi 4. Tahun 2008, tahun 2012, tahun 2016, tahun 2020, tahun 2024. Sekarang ini tahun 2021, sehingga bukan kabisat, berarti 1 tahunnya untuk kalender tahun ini 2021 adalah 365. Perbedaannya diletakkan di bulan Februari ya, di bulan Februari. Karena pada masa itu bulan Februari adalah bulan terakhir, bulan ke-12. Bulan ke-1-nya adalah Maret, bulan keduanya adalah April, bulan ketiganya adalah Mei, dan seterusnya. Sehingga bulan ke-12 adalah Februari, bulan terakhir. Sehingga koret-koretan ya, sisa-sisanya ya 28 atau 29. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Pak Muji. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.